Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar yang namanya to be. To be digunakan sebagai pengganti kata kerja. Apabila kalimat itu tidak ada kata kerjanya, maka kita harus menggunakan to be. To be itu ada 3. Ada is, am, dan are. Masing-masing to be ini penggunaannya disesuaikan dengan subjeknya. Tapi sebelum kita belajar to be, kita akan belajar perbedaan kata kerja dan bukan kata kerja. Kata kerja. Cara mudah kita memahami kata kerja. Kata kerja itu kata yang di dalamnya ada pekerjaan atau kegiatan. Contohnya seperti jalan. Jalan ini adalah kata kerja. Di dalam kata jalan itu ada kegiatan. Kegiatannya berjalan, jalan kaki. Bahasa Inggrisnya jalan adalah walk. Contoh lagi, selain jalan, misalnya lari. Lari ini adalah kata kerja. Nah, di dalam kata lari itu ada kegiatan berlari. Itu contohnya seperti itulah. Bahasa Inggrisnya lari adalah run. Contoh lagi, punya. Punya ini juga termasuk kata kerja. Bahasa Inggrisnya have. Suka atau menyukai, nah ini juga termasuk kata kerja. Bahasa Inggrisnya like. Kemudian contoh lagi, misalnya tidur. Tidur ini juga termasuk kata kerja, yang bahasa Inggrisnya sleep. Jika kalian membuka kamus, kalau kalian mencari kata misalnya write, yang artinya menulis, di kamus nanti akan ada tanda seperti ini. Nah, V ini bahasa Inggrisnya verb atau kata kerja. Verb, singkatan, maksud kami singkatan dari verb atau kata kerja. Nah, kata write ini termasuk kata kerja kalau dilihat dari kamus. Berikutnya, contoh bukan kata kerja. Bukan kata kerja. Yang bukan kata kerja itu bisa saja termasuk noun atau kata benda, kemudian adjektif, itu adalah kata sifat, dan lain sebagainya. Contoh-contoh yang bukan kata kerja, misalnya pandai. Bahasa Inggrisnya pandai adalah smart. Smart ini termasuk kata sifat, dan ini bukan kata kerja. Di dalamnya nggak ada pekerjaan atau kegiatan. Contoh lagi, table. Bahasa Indonesianya meja. Nah, table ini juga bukan kata kerja, karena di dalamnya juga nggak ada kegiatan. Contoh lagi, teacher. Teacher ini artinya guru. Teacher ini juga termasuk bukan kata kerja, karena di dalamnya tidak ada kegiatan. Teacher ini termasuk profesi. Nah, sampai di sini dulu silahkan dipahami. Kemudian kita kembali lagi ke belajar to be. Nah, ini to be. To be
to be is, kemudian ada to be am dan are. Subjek he, she, it untuk menggantikan hewan atau benda yang jumlahnya 1. Kemudian name, nama yang jumlahnya 1, maka menggunakan to be is. Kemudian subjek I, to be-nya am, subjek we, you, they, it, itu atau pengganti hewan atau benda yang jumlahnya lebih dari 1. Kemudian name, nama yang jumlahnya lebih dari 1, menggunakan to be are. Nah, penggunaan masing-masing to be ini ditentukan oleh subjek-subjeknya. Nah, supaya lebih paham, mari kita sandingkan dengan penjelasan kata kerja dan bukan kata kerja tadi. Contoh kalimatnya, misalnya saya seorang murid. Lihatlah kalimat ini. Saya seorang murid. Saya adalah subjeknya. Seorang murid atau murid ini bukan kata kerja. Ini termasuk profesi atau pekerjaan. Jadi kalimat ini membutuhkan to be, karena kalimat ini termasuk kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Dan bahasa Inggrisnya adalah I. Nah, lihat ini, subjek I, to be-nya am. Karena subjeknya I, maka kita menggunakan to be am. I am, seorang itu bahasa Inggrisnya a, murid, student. Nah, kemudian contoh berikutnya, contoh kalimat misalnya dia dalam kurung perempuan punya buku. Kalimat ini termasuk kalimat yang di dalamnya ada kata kerja. Kata kerjanya adalah punya. Nah, ini punya. Karena kalimat ini ada kata kerjanya, maka kalimat ini tidak membutuhkan to be. Jadi tinggal dibahasa Inggriskan saja. She, punya itu bahasa Inggrisnya has. Nah, di sini maksud kami punya itu bahasa Inggrisnya bisa have, bisa juga has. Book. Nah, lihatlah kalimat ini. Jadi kalimat ini tidak ada to be-nya karena sudah ada kata kerja. Sampai di sini paham kan? He, subjek he, artinya apa anak-anak? Nah, artinya adalah dia, dalam kurung laki-laki, dia untuk laki-laki. She, artinya dia, dalam kurung perempuan, dia untuk perempuan. It dan name tadi sudah kami jelaskan. Kemudian I ini adalah
artinya aku atau saya. Aku dengan saya sama ya. Kemudian we artinya kami atau kita. You artinya kamu atau Anda. They artinya mereka. Kemudian it dan them tadi juga sudah kami jelaskan. Kami buatkan lagi contoh kalimatnya supaya bisa lebih tambah paham. Contoh kalimatnya yang pertama, dia dalam kurung laki-laki tidur di kelas. Nah, lihatlah kalimat ini. Kalimat ini tidak ada, maksud kami kalimat ini ada kata kerjanya. Lihatlah kalimat ini ada kata kerjanya. Kata kerjanya adalah tidur. Karena kalimat ini ada kata kerjanya, maka kita tidak membutuhkan to be. Jadi kalimat ini tidak butuh to be. Ya, bahasa Inggrisnya dia laki-laki he, tidur sleeps di kelas in the classroom. He sleeps in the classroom. Nah, kalimat ini tidak ada to be-nya karena ada kata kerja tidur atau bahasa Inggrisnya sleeps. Contoh yang kedua, mereka adalah guruku. Nah, kalimat ini ada kata kerjanya atau tidak? Nah, kata kerjanya ini, maksud kami kalimat ini tidak ada kata kerjanya. Guru ini bukan kata kerja, karena di dalamnya itu ada profesi. Guru itu profesi, jadi bukan kata kerja. Profesi atau pekerjaan guru itu profesi ya. Nah, karena kalimat ini tidak ada kata kerjanya, maka membutuhkan to be. Nah, ini butuh to be. To be-nya apa? To be-nya are. Kenapa kak to be-nya are? Karena subjeknya mereka, yang bahasa Inggrisnya they. They are my teacher. Seperti ini, paham kan anak-anak? Lihatlah ini dan pahami ini, silahkan dihafalkan. Pause video ini untuk menghafalkan yang ini. Setelah ini nanti akan ada permainan untuk kalian. Silahkan mulai dari sekarang videonya di pause dulu dan lihat dulu ini. Atau boleh ditulis di buku tulis. Sudah? Nah, sekarang ada permainan untuk kalian. Nah, lihatlah ini kalimat yang pertama. I a smart student. Kalimat ini tidak ada kata kerjanya. Smart student ini artinya murid yang pandai. Nah, ini tidak ada kata kerja ya. Nah, dilihat dari kalimat ini, to be yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah, silahkan pilih is,
M, atau R? Sekarang silahkan pilih to be-nya yang tepat apa. Nah, to be yang tepat adalah M. Ini M. Kenapa kok to be-nya M? Kok bukan is, kok bukan R? Nah, lihat lagi ke sini. Subjek I, to be-nya adalah M. Nah, kalimat ini, lihat ini subjeknya. Subjeknya I, maka to be-nya adalah M. I am a smart student. Saya adalah seorang murid yang pandai. Atau saya seorang murid yang pandai. Sampai di sini paham kan? Kalimat berikutnya, nomor 2. They my parents. Kalimat ini juga tidak ada kata kerjanya, maka membutuhkan to be. To be-nya ada 3, is, am, dan are. Sekarang kalian pilih to be yang tepat yang mana. Sudah? Nah, to be yang tepat adalah are. Kenapa kok to be-nya are? Karena subjeknya they. Yang ketiga, Harun a good father. To be yang digunakan adalah is, am, atau are. Silahkan pilih. Nah, ayo dipilih sekarang. Kalian jawab is, am, atau are. Sudah kalian jawab? Nah, to be yang tepat adalah is. Nah, ini is. Kenapa kok to be-nya is? Karena subjeknya nama orang yang jumlahnya 1. Atau name. Name itu artinya nama orang. Nama orang yang jumlahnya 1, to be-nya is. Oke, nomor 4. It a chair. To be yang digunakan is, am, atau are. Silahkan dijawab. Yuk, sekarang dijawab. Pilih yang mana? Sudah? Jangan lihat buku lo ya. Lihat dulu ke sini. Jangan lihat kemana-mana. Oke, to be yang tepat adalah is. Kenapa to be-nya is? Karena subjeknya it. It is a chair. Itu sebuah kursi. Terakhir, you the best student. To be yang digunakan is, am, atau are. Silahkan dipilih. Sudah? Nah, to be yang tepat adalah are. Kenapa kok to be-nya are? Karena subjeknya you. You are the best student. Kamu murid terbaik. Nah, silahkan dihafalkan rumus ini supaya bisa menjawab pertanyaan seperti tadi. Oke? Begitu saja untuk pelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak mudah dalam memahami pelajaran kali ini. Itu saja. Selamat belajar. Jika sudah menonton video ini, silahkan tulis di kolom komentar dengan format nama lengkap kalian, kelas, nomor absen. Nah, komen anak-anak di video ini akan digunakan sebagai absensi kalian. Tugas pertama, kerjakan halaman 6 task 2 dan halaman 7 task 3.
di masing-masing halaman itu silakan ditulis nama lengkap, kelas, dan nomor absen. Karena jika tidak ditulis identitasnya, kami tidak akan tahu tugas itu milik siapa. Jelas ya? Diingat-ingat untuk menuliskan identitas di masing-masing halaman itu. Setelah selesai mengerjakan, segera difoto, kemudian kirim lewat email atau juga bisa dikirim lewat WA. Bisa dikirim lewat WA di nomor saya.